Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Binti Anisa Al-Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah analisa kompleks, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya dengan Yopi Ayam Afandi kelompok 1 dengan NPM 202146402022 dan dengan rekan saya yaitu Salisatu Syafi'ah dengan NPM 202146402012 dan Sania Adelia Febrianti dengan NPM 202146402016. Langsung saja materi terkait bilangan kompleks. Yang pertama, pengertian bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z merupakan pasangan berurut XY dengan XY elemen bilangan real ditulis Z sama dengan XY. Yang kedua, merupakan bilangan yang berbentuk X plus Y dengan X, Y elemen bilangan real dan Y sama dengan 01 sama dengan akar min 1 ditulis Z sama dengan X plus Y. Jika Z sama dengan X, Y sama dengan X plus Y, maka E sama dengan RE, Z sama dengan bagian bilangan real Z, dan X sama dengan IM, Z sama dengan bagian imajiner Z. Dan untuk I sama dengan satuan imajiner dan I pangkat 2 sama dengan min 1. Masih pada pengertian bilangan kompleks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bilangan kompleks, yaitu yang pertama, C sama dengan himpunan bilangan kompleks, yaitu Z mutlak Z sama dengan X plus IY, X, Y elemen bilangan real dan I pangkat 2 sama dengan min 1. Yang kedua, jika RE Z sama dengan 0 dan IMZ tidak sama dengan 0, maka Z dinamakan bilangan imajiner murni. Yang ketiga, jika RE Z tidak sama dengan 0 dan IM Z sama dengan 0, maka Z merupakan bilangan real. Dan keempat, kesamaan bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2. Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Contoh soalnya yaitu yang pertama, Z sama dengan 10 min 2I, yaitu RE Z sama dengan 10 dan IM Z sama dengan min 2. Dan untuk yang B, Z sama dengan min I, RE Z sama dengan 0 dan IM Z sama dengan min 1. Dan yang selanjutnya, yang B, bidang kompleks. Bilangan kompleks merupakan pasangan berurut X, Y sehingga secara geometri dapat disajikan sebagai titik XY. Pada bilangan kompleks, bidang XY dengan sumbu X atau sumbu real dan sumbu Y adalah sumbu imajiner. Selain itu, bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY sama dengan X min Y juga dapat disajikan sebagai vektor dalam bidang kompleks dengan titik pangkal pada titik asal dan ujung vektor merupakan XY. Dan untuk gambarnya bisa dilihat teman-teman. Dan yang selanjutnya yang C, operasi aljabar. Operasi aljabar pada bilangan kompleks sesuai dengan operasi aljabar pada bilangan real. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2. Dan yang pertama, untuk penjumlahan Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Dan kemudian yang B, pengurangan Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 min X2 min I dikali Y1 min 2. C, perkalian Z1 dikali Z2 sama dengan X1 ditambah IY1 ditambah X2 ditambah IY2. Dan untuk hasilnya X1 dikali X2 min Y1 dikali Y2 ditambah I X1 Y dikali Y2 min X2 dikali Y2. Dan yang selanjutnya untuk pembagian
Z1 per Z2 sama dengan Z1 dikali Z2 pangkat min 1 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah I X1 dikali Y2 min X2 dikali Y1 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Itu hasilnya Z2 tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya perlu diperhatikan untuk yang pertama negatif Z. Jika Z sama dengan X ditambah IY maka min Z sama dengan min X min IY. Yang kedua Z pangkat min 1 sama dengan 1 per Z atau kebalikan Z. Dan jika Z sama dengan X plus IY maka Z pangkat 1 sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat min I dikali Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang selanjutnya sifat operasi aljabar yaitu hukum komutatif. Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z2. Yang selanjutnya hukum asosiatif. Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3. Sama aja, dalam kurung Z1 dikali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali dalam kurung Z2 dikali Z3. Yang C hukum distributif. Z1 dikali dalam kurung Z2 dikali Z3 yaitu sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Dan yang D elemen netral dalam penjumlahan 0 sama dengan 0 ditambah 0i yaitu Z ditambah 0 sama dengan 0 ditambah Z yaitu hasilnya Z. Yang E elemen netral dalam perkalian 1 sama dengan 1 ditambah 0 kali I yaitu hasilnya Z dikali 1 sama dengan 1 dikali Z yaitu hasilnya Z. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu modulus dan bilangan kompleks sekawan. Definisi modulus atau nilai mutlak yaitu Z sama dengan X ditambah Y didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dan ditulis sebagai modulus Z sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Secara geometri, mutlak Z menyatakan jarak antara titik X, Y dan titik asal. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1, kemudian Z2 sama dengan X2 ditambah IY2, dan jarak antara Z1 dan Z2 didefinisikan dengan mutlak Z1 dikurang Z2 sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Untuk selanjutnya, persamaan mutlak Z dikurang Z0 sama dengan bilangan real menyatakan bilangan kompleks Z yang bersesuaian dengan titik-titik pada lingkaran pusat Z0 dan jari-jari R. Untuk definisi bilangan kompleks sekawan dari Z sama dengan X plus IY didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z bar sama dengan X min IY. Secara geometri, bilangan kompleks sekawan Z bar sama dengan X min IY dinyatakan dengan titik X, min Y dan merupakan pencerminan titik XY terhadap sumbu real. Untuk contoh yang pertama yaitu mutlak 3 dikurang 4i sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 5. Untuk contoh kedua yaitu mutlak Z tambah 3 dikurang 3i sama dengan 2 menyatakan lingkaran dengan pusat Z0 sama dengan 3, min 3 dan jari-jari R sama dengan 2. Jika Z sama dengan 3 min 4i maka Z bar sama dengan 3 min 4i. Selanjutnya yaitu ada sifat modulus dan bilangan kompleks sekawan. Untuk sifat yang pertama ada mutlak Z1 Z2 sama dengan mutlak Z1 mutlak Z2. Untuk yang kedua,
bagian real Z kurang dari sama dengan mutlak bagian real Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Untuk sifat yang ketiga, bagian imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak bagian imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Untuk sifat yang keempat, yaitu mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per Z2. Sifat yang kelima, Z bar sama dengan Z. Sifat yang keenam yaitu mutlak Z bar sama dengan mutlak Z. Untuk sifat yang ketujuh yaitu ada Z1 ditambah Z2 bar sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar. Untuk sifat yang ke-8 ada Z1 dikurang Z2 bar sama dengan Z1 bar dikurang Z2 bar. Sifat yang ke-9 Z1 Z2 bar sama dengan Z1 bar dan Z2 bar. Untuk sifat yang ke-10 ada Z1 bar per Z2 sama dengan Z1 bar per Z2. Untuk sifat yang ke-11, bagian real Z sama dengan Z ditambah Z bar per 2. Kemudian bagian imajiner Z sama dengan Z min Z bar per 2i. Sifat yang ke-12 ada Z dikali Z bar sama dengan mutlak Z kuadrat. Sifat yang ke-12, untuk pertidaksamaan segitiga, maka mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Untuk sifat yang ke-14 ada mutlak Z1 ditambah Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Sifat yang ke-13 ada mutlak Z1 dikurang Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Dan untuk sifat yang terakhir ada mutlak Z1 sama dengan yang terakhir ada mutlak Z1 ditambah Z2 ditambah titik-titik-titik ditambah Zn kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 ditambah titik-titik-titik sampai dengan mutlak Zn. Untuk yang selanjutnya ada materi bentuk kutub. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dapat disajikan dalam koordinat kutub R, theta. Misalkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka Z sama dengan X ditambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk kutub. Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cis theta. Untuk gambar koordinatnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian nilai argumen dari Z atau argumen Z tidak tunggal tetapi merupakan kelipatan 2pi sesuai dengan kuadran di mana titik Z berada. Sedangkan nilai utama atau principal value dari argumen Z ditulis ARGZ dengan min pi kurang dari argumen Z kurang dari sama dengan pi adalah tunggal. Jelas bahwa argumen Z sama dengan argumen Z ditambah 2np kemudian n sama dengan 0 plus minus 1 dan plus minus 2. Perlu diperhatikan bahwa Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cis theta atau argumen Z sama dengan theta. Untuk yang selanjutnya ada Z bar sama dengan R cos theta dikurang I sin theta sama dengan R cis dalam kurung min theta. Maka hasilnya adalah argumen Z bar sama dengan min theta. Operasi aljabar bentuk kutub dan sifat argumen. Misalkan Z1 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dengan R1 sama dengan mutlak Z1, R2 sama dengan mutlak Z2, argumen Z1 sama dengan theta 1 dan argumen Z2 sama dengan theta 2. Untuk sifat perkalian di mana Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cis theta 1 ditambah theta 2 sama dengan mutlak Z1 Z2 cis theta 1 ditambah theta 2. Argumen Z1 Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Untuk sifat pembagian yaitu Z2 tidak sama dengan 0, maka Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cis theta 1 dikurang theta 2 sama dengan mutlak Z1 per Z2
cis theta 1 dikurang theta 2, di mana argumen Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Untuk inverse sebarang bilangan kompleks Z sama dengan R E pangkat I theta, yaitu Z pangkat min 1 sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis min theta. Diperoleh argumen 1 per Z sama dengan min argumen Z. Kemudian untuk contoh 3, diketahui Z sama dengan 1 ditambah I dalam kurung 1 ditambah I akar 3 per min 1 ditambah I. Tentukan bentuk dari Z dan Z bar. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan sifat argumen, diperoleh Z sama dengan akar 2 cis pi per 4 dikali 2 cis pi per 3 per akar 2 cis 3 pi per 4 sama dengan 2 cis pi per 4 ditambah pi per 3 dikurang 3 pi per 4 sama dengan 2 cis min pi per 6. Untuk Z bar sama dengan 2 cis dalam kurung min pi per 6. Selain dalam bentuk umum Z sama dengan X plus IY dan bentuk kutub Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta, bilangan kompleks Z juga dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk eksponen. Bentuk eksponen bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, yaitu Z sama dengan RE pangkat I theta dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta, dinamakan rumus Euler. Untuk operasi misalkan Z1 sama dengan RI E pangkat I theta dan Z2 sama dengan R1 E pangkat I theta 2. Untuk aljabar bentuk eksponen itu ada perkalian. Yang pertama yaitu Z1 dan Z2 sama dengan RI R1 R2 E pangkat I E1 E pangkat I theta 2 sama dengan R1 R2 E I theta 1 plus theta 2. Untuk pembagian itu ada Z1 plus per Z1 sama dengan R1 per R1 E pangkat I theta 1 min theta 2. Untuk inverse sembarang bilangan kompleks yaitu Z pangkat min 1 sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per Z E pangkat min I theta. Untuk bentuk pangkatnya itu misalkan Z sama dengan RE pangkat I theta, maka menggunakan aturan pangkat seperti pada bilangan real, diperoleh Zn Z pangkat N sama dengan RE pangkat I theta 2 sama dengan R pangkat N E pangkat I N theta N sama dengan 0, lebih dari 1, lebih dari 2, dan seterusnya. Untuk rumus Moivre, jika R sama dengan 1, maka bentuk pangkat di atas menjadi Z pangkat N sama dengan E pangkat I theta N sama dengan E pangkat I N theta, atau E pangkat I theta N sama dengan E pangkat I N theta N sama dengan 0, lebih dari 1, lebih dari 2, selanjutnya dapat ditulis dalam rumus Moivre. Untuk yang F itu bentuk akar. Bentuknya itu misalnya Z sama dengan R cos theta akan pangkat N dari bilangan kompleks Z, ditulis Z pangkat 1 per N atau N akar Z dari Z. Jika diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka diperoleh N buah akar untuk Z pangkat 1 per N, yaitu ZK sama dengan N akar dari R untuk cos theta plus 2 K per N plus I sin theta plus 2 K per N. Untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Secara geometri, N buah akar tersebut merupakan titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik 0 dan jajari akar N dari R. Untuk contoh 4 itu tentukan semua akar 3 dari min 8i dan gambarkan akar-akar tersebut dalam bidang kompleks.
Untuk penyelesaiannya itu dapat kita lihat, itu misalkan Z sama dengan min 8i, maka R sama dengan Z sama dengan 8 dan theta. Untuk R itu sama dengan min 8 per 0 sama dengan min pi per 2. Untuk ZK itu sama dengan akar 3 dari min 8i sama dengan akar 3 dari 8 itu cos min n per 2 plus 2k pi per 3 plus i sin min n per 2 plus 2k pi per 3. Itu k-nya sama dengan 0, 1, 2. Sehingga diperoleh Z0 nya itu akar 3 dari min 8i sama dengan akar 3 dari 8 cos min n per 2 plus 2k pi per 3 plus i sin min n per 2 plus 2k pi per 3 sama dengan 2 cos min pi per 6 plus sin per min pi per 6 itu sama dengan akar 3 min i. Untuk Z1 nya itu 2 cos pi per 2 plus i sin pi per 2 itu sama dengan 2i. Untuk Z2 nya itu 2 cos 7 pi per 6 plus i sin 7 pi per 6 itu sama dengan 3 akar i. Untuk ringkasannya itu bilangan kompleks Z itu sama dengan Z plus I mempunyai bentuk kutub Z sama dengan R cos pi, dan bentuk eksponen Z itu sama dengan RE pangkat I theta, dengan theta itu sama dengan AZ. Itu dapat kita lihat gambarnya di atas. Untuk Z1, Z2 nya itu dan Z0 nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.